Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudaraku semuanya. Semoga sehat selalu dan semoga selalu dalam hidayah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan lagi tahsin bersanad sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang terdapat pada Aisar Lisigor, yaitu membaca Al-Quran dari 0 sampai dengan mahir, dari anak-anak pemula sampai dengan lansia. Baik, pada kesempatan ini kita sudah sampai pada pembahasan sifat-sifat huruf, yaitu sifat huruf hijaiyah H. Ya, sifat huruf hijaiyah H. Kita ingat kembali bahwa sifat huruf hijaiyah H berada di tenggorokan bagian tengah. Ya, berada di tenggorokan bagian tengah sebagaimana yang terlihat pada gambar ini, ya, berada pada bagian tenggorokan bagian tengah ini mahrojal hurufnya, ya, atau tempat keluarnya huruf. Dan bagian tenggorokan tengah ini yaitu lebih merapat atau lebih dekat. Jadi katup epiglotisnya ini, lebih mendekat ke dinding tenggorokan bagian tengah, ya, lebih mendekat, tapi tidak sampai lengket, ya. Kalau sampai lengket nanti berubah hurufnya menjadi huruf ain. Huruf ain kan sifatnya berbeda, dia jahar, ya, dan bainiyah. Sedangkan kita akan membahas sifat huruf hijaiyah H, itu hamas dan rohwa. Baik, setelah kita mengetahui tempat keluarnya huruf berada di tenggorokan bagian tengah atau katup epiglotisnya, ya, lebih mendekat ke dinding tenggorokan bagian tengah, ya, seperti itu, sehingga pelafalan huruf hijaiyah H insya Allah makin baik dan lebih sempurna. Ini adalah tempat keluarnya huruf. Dan huruf hijaiyah H, kita akan masuk pada sifat-sifat huruf. Huruf hijaiyah H itu mempunyai 4 sifat sebagaimana yang terlihat pada gambar tersebut. Ya, coba mari kita lihat. Ya, sebagaimana terlihat pada gambar, mempunyai 4 sifat. Pertama, sifat hamas, sifat rohwa, sifat istifal, dan infitah. Ya, dan infitah. Ya, ini yang pertama. Maka pembahasan sifat-sifat keempat sifat ini kita akan bahas satu persatu. Pertama adalah mempunyai sifat hamas. Kita masih ingat bahwa sifat hamas adalah sifat yang berkaitan dengan udara, dengan angin, berkaitan dengan nafas, ya. Jadi nafasnya kita harus alirkan, ya. Jadi atau nafasnya mengalir, ya. Nafasnya mengalir ketika melafazkan huruf hijaiyah H. Jadi nafasnya dulu H, seperti itu. Jadi pertama napasnya mengalir, kemudian ketika kita melafazkan huruf hijaiyah H, ini kita berusaha jangan sampai katup epiglotis ini menempel pada dinding tenggorokan bagian tengah. Ini harus dia hanya mendekat saja, tapi tidak sampai menempel, ya. Karena kalau menempel sebagaimana telah saya sampaikan tadi, dia nanti akan berubah menjadi huruf ain, ya. Jadi tidak menempel tapi sekedar saja mendekat. Karena kita sedang membahas huruf hijaiyah H yang mempunyai sifat hamas dan rohwa, ya. Hamas itu berkaitan dengan nafas, udara atau angin, sedangkan rohwa berkaitan dengan suara yang harus kita alirkan. Ya, memang jadi ketika kita melafazkan sifat huruf hijaiyah H yang harus kita lafazkan banyak udaranya atau nafasnya atau anginnya yang keluar, sehingga penyebutannya menjadi H, 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 seperti itu. Jadi penyebutannya seperti itu, karena kalau kita tidak mengeluarkan udara yang banyak atau kita tidak mengeluarkan
suara yang keluar itu mengalir, maka sifatnya akan berubah. Ini yang pertama, karena di dalam melafazkan huruf hijaiyah ha, jangan sampai karena memang bermasalah ya, banyak permasalahan yang terjadi pada huruf hijaiyah. Di antaranya permasalahan yang terjadi adalah ada dua permasalahannya. Kadang huruf hijaiyah ha ini dibaca ha, berubah menjadi H besar. Padahal ini adalah H yang keluar dari tenggorokan bagian tengah. Kadang-kadang berubah menjadi H yang keluar dari bagian bawah ya, atau berada di pita suara. Ini bukan H tapi H. H ya, di sini ya, berada di sini tenggorokan bagian tengah. H. Ya, ini permasalahan pertama yang terjadi pada huruf hijaiyah. Kadang berubah menjadi H, masuk ke turun ke suara ya, atau pita suara ya. Ini yang pertama. Kemudian ini berusaha jangan sampai menjadi H, tapi ini adalah H, berada di tenggorokan bagian tengah. Yang kedua adalah ketika melafazkan huruf hijaiyah H, kita harus alirkan huruf tersebut ya, alirkan nafasnya, dan kita harus alirkan suaranya ya. Kemudian permasalahan yang kedua yang terjadi pada huruf hijaiyah H adalah kadang-kadang sifat huruf hijaiyah H ini diucapkan diucapkan itu kadang terputus, tidak mengalir. Padahal huruf hijaiyah H itu harus kita alirkan antara nafasnya, yang harus dialirkan antara nafas ini harus dialirkan, seperti ini harus dialirkan, dan suaranya. Ya, tidak bisa saya contohkan, misalnya kita ketika mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, hanya itu hanya tidak sempurna. Hirroh, yang benar hirroh, kita alirkan ya, karena dia mempunyai sifat hamas dan juga sifat rohoa. Antara nafas dan suara harus dialirkan. Jadi hirroh, kita bisa meletakkan tangan kita seperti ini di depan bibir kita agar nafasnya itu mengalir. Karena nafasnya sudah mengalir berarti udaranya itu sudah mengalir, hamasnya sudah benar. Yang kedua, cara mengetahui suaranya sudah mengalir ya, terdengar seperti yang saya contohkan ini. Hirroh, jangan sampai naik ke atas, jangan. Nah ini berubah sifat lagi ya, itu milik ho. Ini hirroh, yang kedengaran itu adalah suara. Sedangkan nafasnya itu kita bisa letakkan tangan kita seperti ini, nafasnya mengalir keluar. Karena ini huruf tipis ya, nafasnya mengalir. Bismillah ya. Bismillahirrohman. Jadi mengalir langsung masuk pada huruf mim. Hirrohman itu rohwanya. Ya, rohwanya itu mengalir langsung masuk ke huruf mim, tidak terputus, bukan hirrohman, tidak terputus seperti itu. Nanti cacat pada sifat rohwanya ya. Rohwanya itu kan suaranya mengalir. Jadi hirrohman, seperti itu. Jadi antara nafas dan suara harus kita alirkan agar mendapatkan sifat hamas dan sifat rohoah. Ini adalah antara sifat hamas dan sifat rohoah ya. Kemudian yang berikutnya adalah mempunyai sifat ya, sifat hamas dan rohoah kita sudah bahas. Dan yang ketiga mempunyai sifat
istifal. Sifat istifal kita sudah ketahui, kita arahkan ke depan ya. Kita arahkan ke depan suaranya ya. Jangan kita angkat-angkat lisan kita ya. Jangan diangkat ke langit-langit, karena ketika huruf tipis atau kita arahkan ke depan begini, ketika melafazkan ha itu lisan kita harus datar seperti ini. Jangan diangkat-angkat ya. Jangan sampai terangkat sehingga menjadi ha 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 ya, tidak seperti itu. Kemudian berikutnya adalah mempunyai sifat, itu ada sifat istifal, harus diarahkan ke depan ha. Kemudian yang keempat mempunyai sifat infitah, jangan sampai terkumpul di dalamnya ya, harus kita arahkan ke depan karena ini merupakan mahrojil huruf atau merupakan huruf hijaiyah tipis. Jadi jangan sampai terkulun di dalam sehingga bunyinya menjadi ho ho, ini di dalam ho, tapi ha 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 ya, seperti itu. Jadi ini adalah sifat-sifat yang terdapat di dalam huruf hijaiyah ha. Baik, mari kita masuk pada latihan ha. Ya, latihan ha, kita ingat pertama bahwa ha berada di tenggorokan bagian tengah ya. Ha. Kemudian berikutnya adalah ja ha, ba ha, ta ha, ha sa, a ha, ha ta a, ha ba a, ha ja ba, ha ba ba, ha sa sa, ha ja ja, ba ha ba ja ha. Ya, seperti itu latihannya. Demikian latihan yang telah kita bahas pada kesempatan ini berserta sifat-sifat huruf yang berada di dalamnya. Semoga manfaat dan selalu kita ingat setiap di dalam membaca Al-Quran kita sempurnakan dengan mengeluarkan huruf-huruf hijaiyah yang 29 itu keluar dari tempatnya masing-masing, dan kita sempurnakan sifat-sifat yang ada di dalamnya sehingga pembacaan atau pelafalan huruf-huruf hijaiyah atau bacaan Al-Quran yang di dalamnya berada 29 huruf hijaiyah menjadi lebih baik dan benar sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, semoga manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.